Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kaifa halukum? Arju minkum an takunu fi sihatin wa afiyah. Semoga sehat selalu. Sebelum kita mulai eh, pembahasan tentang bocoran, kisi-kisi soal, tips, UAS tulis intensif bahasa Arab dalam Pusat Pengembangan Bahasa IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Marilah kita buka dengan baca basmalah. Mudah-mudahan lancar semuanya ujiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa doa. Selanjutnya saya ucapkan selamat mengikuti ujian akhir semester. Semoga sukses. Dan selamat memperingati Hari Bahasa Arab Sedunia. Nuhanniukum bihululil yawm al-alami lil-lughatil arabiyyah. Selamat memperingati Hari Bahasa Arab Sedunia. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan. Hayya bil Arabiyyah. Mari berbahasa Arab. Sebelum kita bahas satu persatu bagaimana bocoran kisi-kisi soal UAS tulis, ini prediksi yang ya, berdasarkan pengalaman dari UTS serta ujian-ujian semester sebelumnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kita buka soal. Besok ada ini lembar pertanyaan seperti ini. Perhatikan. Ada pertanyaan. Sebelum kalian menjawab pertanyaan ini, pastikan kalian sudah ngeprint ya, sudah ngeprint apa? Lembar jawaban ya yang sudah dibagikan ke kelas masing-masing. Ya, dipastikan besok siapkan alat tulis berupa pulpen dan kertas lembar jawaban yang sudah hasil print dari yang telah dibagikan itu. Ya. Selanjutnya kita bahas satu persatu. Al-ikhtibar an-nihai ya, UAS lil marhalal ula untuk semester 1 ya. Barnamij program Ta'limil Lughatil Arabiyyah, pembelajaran bahasa Arab, al-mukatsaf intensif, Markaz Tatwiril Lughat, Pusat Pengembangan Bahasa, Jami'atul Syekh Nurjati, Al-Islami Al-Hukumiyah Cirebon, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Besok terdiri dari 5 bagian ya. 5 bagian soal, ada berapa ya? 60 soal. Ya, 60 soal. Kita bahas satu persatu dari 5 bagian itu. Besok ada al-qismul awal, famul masmu'. Ya, bagian pertama yaitu famul masmu', memahami apa namanya yang didengar dari audio yang akan dibagikan besok. Ini ada satu pertanyaan ya, satu pertanyaan dari 10 pertanyaan. Jadi ada 10 nomor, 10 angka, pertanyaannya hanya satu. Apa pertanyaannya? Ini ikhtar minal ajibatil arba'ah jawaban yunasibu mafhumal jumlatil lati sami'taha minal masmu'. Pilih satu saja dari 4 jawaban yang paling sesuai dengan audio yang terdengar ya, dengan memberi tanda silang ya, tanda silang pada kolom yang tersedia di lembar soal, di lembar jawaban ya gitu ya. Ini ada beberapa tips. Tips yang pertama dari saya yaitu ada 10 soal dari audio. Audio tidak selalu berupa pertanyaan ya, bisa jadi berupa pernyataan atau ungkapan. Dan Anda diminta memilih yang semakna dengan pernyataan tersebut. Ya, kalau ada pertanyaan, maka jawablah pertanyaan. Bila ada pernyataan, biasanya makna dari pernyataan tersebut apa? Nah, itu ada di jawaban. Nah, menjadi jawaban Anda. A, alif, ba, jim, atau dal. Gitu ya. Berikutnya, dengarkan audio dengan baik dan cermat. Ya, ya. Nanti kalau belum paham, diulangi lagi karena kalian sudah men-save ya, menyimpan audio itu, maka silakan diulang 1 atau 2 kali ya. 1 kali lagi atau 2 kali lagi. Tapi ya, perlu ditekankan hemat waktu ya, dikalkulasi ya, karena jumlah soal cukup banyak sementara waktu terbatas ya gitu ya. Ini terkait bagian pertama, famul masmu' ya. Ini biasanya lebih aman karena bisa diulang-ulang. Selanjutnya
adalah al-qismu tsani, bagian kedua, yaitu al-mufradat. Al-mufradat maknanya yaitu kosakata atau vocab. Dan ini kalau berdasarkan pengalaman yang sebelumnya, ini ada tiga model pertanyaan. Dan pertanyaan ini niscaya ya insya Allah tidak keluar dari buku, ya maksudnya yaitu tidak keluar dari pembahasan yang ada di unit 6 sampai ke 10. Oke ya. Jadi mufradat ini kaitannya dengan pertama al-muradif. Al-muradif itu sinonim. Ini pertanyaannya biasanya begini. Mal muradif minal kalimatil lati tahtaha khattun. Ya. Mal muradif minal kalimatil lati tahtaha khattun. Artinya apa sinonim? Nah, muradif artinya sinonim. Lihat yang saya merahin ini kata kuncinya. Mal muradif artinya sinonim dari kata-kata yang bergaris bawah. Ini contoh al-muradif ya. At-tilmidun nasyitu fil fasli. Ini contoh di soal UTS kemarin ya. At-tilmidun nasyitu fil fasli. Murid yang rajin ada di kelas. Oke. Ini yang di garis bawah adalah at-tilmid. At-tilmid itu apa? Di sini langsung dicari. At-tilmid artinya murid. Murid itu berarti siswa. Siswa cari adalah at-talib. Maka di sini jim. Al-walad anak, al-mudaris guru, al-ustad guru. Al-mudaris sinonimnya al-ustad, tapi di sini adalah at-tilmid. Maka sinonimnya at-talib. At-tilmid, al-muradif, at-talib. Berarti jawabannya jim. Pertanyaan model kedua adalah mal mudhad. Mal mudhad artinya lawan kata. Mal mudhad minal kalimatil lati tahta khattun. Apa antonim? Mudhad artinya antonim dari kata-kata yang bergaris bawah. Ya. Contoh antonim. Li Fatimata haqibatun jadidatun alal maktabi. Fatimah punya tas baru di atas meja. Jadidatun al-mudhad atau antonimnya qabihatun, saghiratun, jamilatun, qadimatun. Jadidatun baru. Maka di sini qabihatun adalah buruk atau jelek. Saghiratun kecil, jamilatun bagus, qadimatun lama. Maka di sini jadidatun artinya baru, ya bukan baik. Jadidatun artinya baru, maka lawan katanya adalah qadimatun, ya. Jadidatun lawannya qadimatun. Ya, kalau qabihatun lawannya jayyidatun atau hasanatun. Jamilatun lawan katanya qabihatun. Nah, ini cantik, ini buruk ya. Begitu ya. Ini al-mudhad lawan kata atau antonim. Berikutnya, model pertanyaan yang ketiga. Mal kalimatul gharibatu minal majmu'atil atiyah. Kata-kata yang dimerahin ini adalah kata kunci. Al-gharibah. Al-gharibah artinya asing. Manakah kata yang asing dari kelompok kata berikut? Ini dari beberapa soal yang di bawahnya. Ini nggak ada soalnya, tetapi satu soal untuk beberapa pertanyaan, untuk beberapa pilihan di bawah, beberapa nomor. Nah, beberapa nomor itu satu soal di atas ini, jangan cari soalnya. Ya, karena soalnya ada di sini satu. Tapi untuk beberapa poin atau beberapa nomor. Nah, di sini kita lihat dari beberapa kelompok kata, ini kan kelompok kata. Ini ada at-tilmidah, al-mudarrisah, at-talibah, al-ustad. Perhatikan. Di sini apa kira-kira ya kelompok katanya? Dalam segi makna ini kaitannya dengan sekolah semua. Ya, semuanya baik at-tilmidah, al-ustad, al-mudarrisah, at-talibah ini berkaitan dengan apa? Sekolah semua, berarti bukan kelompok itu. Ini perhatikan, ayo lebih teliti. Apa ini? Maksudnya adalah tepat sekali. Ini dalam segi mudzakkar muannas. Perhatikan, ini at-tilmidzah muannas, al-mudarrisah muannas, at-talibah muannas. Sementara al-ustad mudzakkar. Berarti yang paling asing adalah al-ustad. Di sini ya. Ini mudzakkar sendiri, sementara yang lain muannas. Ini kelompok muannas, sementara ini mudzakkar sendiri. Perhatikan ya. Begitu. Jadi harus disimak, diperhatikan dulu. Ini pembahasan apa ya gitu ya. Dipahami tidak hanya segi makna, tapi dalam segi
dalam segi itu juga apa? Tarkib atau susunan kata atau kosakata atau apa namanya? Atau dalam segi struktur bahasa, dia termasuk mudzakkar muannats atau yang lainnya. Terkadang selain dari 3 model ini bisa jadi ada pertanyaan tentang jamak, ya. Jamak itu misalnya mal jam'u, mal mufrad, ya. Apa bentuk mufradnya, apa bentuk jamaknya. Bisa jadi dari selain ini dibahas juga yang kosakata itu, karena jamak itu bagian dari kosakata. Jamak dari misalnya kata tilmid, jamaknya talamid. Ya, ini contoh kosakata. Bisa jadi muncul, tapi bisa jadi tidak muncul. Ya, bisa paling banyak misalnya 3 ini. Oke, kita lanjutkan di al-qismus tsalits. Ya. Al-qismus tsalits bagian ketiga, at-tarakib atau struktur tata bahasa. Nah, ini ada 2 model. Model yang pertama yaitu akmilil faragil ati. Ya, lengkapi titik-titik berikut. Maksudnya adalah dengan kalimat yang sesuai secara tata bahasa. Gitu ya. Dan ini pertanyaannya tidak keluar dari pembahasan tata bahasa yang ada di unit ke-6 sampai 10. Apa saja pembahasannya? Bisa disimak pada video saya. Misalnya tentang al-af'alul khamsah. Misalnya tentang apa lagi? Ayo. Ya. Tentang domir, fi'il madi, fi'il mudhari' dan fi'il apa? Fi'il fi'il madi dan mudhari' sesuai dengan domirnya misalnya. Ada juga pembahasan tentang apa lagi? Tentang ini laun mudzakkar dan laun muannas ya. Warna ya. Yang berikutnya tentang madi mudhari' amar ya. Madi mudhari' amar. Nah, ini ya. Fi'il madi mudhari'nya bagaimana, amarnya bagaimana. Nanti fi'il madi mudhari' sesuaikan dengan domir yang ada. Misalnya ana af'alu, huwa yaf'alu, ana adhabu, huwa yadhabu. Gitu ya, itu terkaitan dengan itu. Contoh ini. Perhatikan soal, contoh dari lengkapi soal, ya, lengkapi titik-titik dengan jawaban yang benar. Misalnya, mata, nuktoh atau nikot, titik-titik, ilal jami'ati ya Aisyatu, kapan, titik-titik, ya, ke kampus wahai Aisyah. Ini contohnya kapan. Di sini ada kata Aisyah. Perhatikan. Aisyah. Aisyah itu anta. Anta atau anti. Aisyah itu perempuan. Kamu perempuan. Berarti bahasa Arabnya anti. Ya, perhatikan Aisyah berarti anti. Mata anti titik-titik ilal jamiati ya Aisyah. Maka di sini adalah anti adhabu. Salah. Karena adhabu adalah ana. Tadhabu anta. Ini sini yadhabu huwa. Berarti yang benar adalah jim tadhabina. Mata tadhabina karena di sini anti ya Aisyatu anti. Mata tadhabina anti ilal jami'ati ya Aisyatu. Kapan kamu perempuan anti tadhabina ilal jami'ati ke kampus wahai Aisyah. Begitu ya. Karena di sini Aisyah maka fi'il mudhari yang pas adalah tadhabina karena Aisyah itu anti. Gitu ya. Berikutnya, mal i'rab minal kalimatil lati tahta khatun. Nah, ini model soal kedua dari al-qismus tsalits dari bagian ketiga. Apa i'rab dari kalimat atau kata-kata yang bergaris bawah? Apa itu i'rab? I'rab itu bisa rafa, nasab, jar, jazm. Bisa itu fa'il, itu khobar, itu mubtada, maf'ul bih, jar majrur, ya, sifat dan lain sebagainya. Itu ya. Dan itu fi'il mudhari' ya. Ini kaitannya dengan unit ke-6 sampai ke-10 saja. Fokus di situ materinya. Misalnya contoh. Contoh yang pertama. Al-qalamul jadidu 'alal maktabi. Ini jumlah ismiyah ya, jumlah yang diawali dengan isim. Ya, al-qalam itu kata benda, al-isim. Al-qalamul jadidu 'alal maktabi. Nah, ini yang bergaris bawah al-qalamu. Jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang diawali dengan isim, di mana isim tersebut menjadi mubtada.
marfu'. Ini mubtada. Berarti yang benar adalah ba. Al-qalamu yang di garis bawah, maka di sini mubtada. Kalimat ini, kata yang pertama dari jumlah ismiyah adalah mubtada. Sementara al-jadidu sifat. Sementara al-maktab ini jar majrur. Nanti kalau misalnya jumlah fi'liyah, maka itu antara al-fi'al dan al-fa'il. Sementara ini al-qalamu adalah khobar marfu'. Bukan khobar, tapi al-mubtada. Ya, begitu ya. Selanjutnya contoh yang berikutnya misalnya yadrusut talibu fil yaumi arba'a hisasin. Yadrusut talibu fil yaumi arba'a hisasin. Siswa belajar dalam sehari 4 mata pelajaran atau 4 materi, 4 kali 4 jam pelajaran. Nah, ini jumlah fi'liyah ya. Jumlah fi'liyah berarti di sini fi'il mudhari' at-talibu fa'il ya, karena fa'il maka rafa' at-talibu fil yaumi jar majrur. Perhatikan di sini mana maf'ul bih? Maf'ul bih adalah objek. Ainal maf'ul bihi fi tilkal jumlah. Manakah maf'ul bih pada jumlah berikut? Jumlah tersebut yang maf'ul bih adalah objek. Objek adalah di sini ya. Objek dari yadrusu adalah arba'ah hisasin. Ya, arba'ah hisasin adalah arba'a adalah menjadi maf'ul bih. Di sini yadrusu sebagai fi'il. Fil yaumi jar majrur. At-talibu fa'il. Sementara maf'ul bih adalah arba'a di sini. Ya, maf'ul bih. Ya, bisa dipahami ya. Ini contoh dari al-qismu tsalits. Berikutnya yang keempat, al-qismu rabi'. Bagian keempat, fahmul makru, memahami bacaan. Ini ada satu pertanyaan, ajib hadil as'ilatil atiyah atau ajib anil as'ilatil atiyah hasbal qiraatil madhkurah. Jawablah beberapa pertanyaan berikut sesuai dengan bacaan. Nanti ada tipsnya, ada kurang lebih 5 bacaan. Dan bacaan ini kemungkinan besar tidak keluar dari 5 unit terakhir, yaitu unit ke-6 sampai unit ke-10. Ya, dibaca saja ya, dari bacaan-bacaan yang ada di dalam buku, ya, kemudian dipahami maknanya, gitu ya. Baca dan pahami soal, ini ya tipsnya ya. Jangan dibaca teks atau qiraah yang ada di dalam di situ yang dihadirkan di dalam soal. Tetapi apa? Baca dan pahami soal, baru cari jawaban di dalam teks di atasnya. Jangan baca semua isi teks. Kenapa? Ini menghemat waktu, gitu ya. Dan itu lebih bagus. Jawaban yang benar tidak keluar dari isi teks dan tidak boleh ngarang. Artinya harus sesuai dengan teks, ya. Jadi pahami kata kunci pertanyaan, gitu ya. Kata kunci pertanyaan itu tidak keluar dari man, siapa, hal, apakah. Kalau hal berarti na'am atau la jawabannya. Ma, apa, ya. Mada, apa yang, ya. Atau ma juga apa yang, mada, apakah, ya. Apakah tapi terkait dengan itu jawaban yang tidak berkaitan dengan na'am atau la, tetapi apa yang, gitu ya. Aina di mana, kaifa bagaimana, mata kapan, kam berapa, ya. Misalnya kami sa'ah, fi kam sa'ah dan seterusnya. Berikutnya bagian yang terakhir. Al-qismu tsalits, ta'birul kitabah. Bagian kelima yaitu ungkapan, menjawab pertanyaan dengan apa? Jawaban dengan tertulis, ungkapan dengan tertulis. Dan ini adalah short answer atau jawaban singkat. Singkat itu maksudnya adalah tidak lebih dari 1 baris, ya. Berarti 1 kalimat saja, kalimat yang sempurna. Hanya ada 1 pertanyaan tetapi berisi 10 soal, ya. Hanya modelnya ada 1. Ajib anil as'ilatil atiyah atau ajib hadhil as'ilatal atiyah. Jawablah beberapa pertanyaan berikut. Ada 10 soal. Soal terkait dengan hiwar dari unit 6 sampai 10, ya. Ini pembahasannya. Soalnya itu tidak keluar dari 6 sampai 10. Jawab sesuai pertanyaan yang ada. Bila bisa dengan mengandalkan hafalan dari hiwar, ya, hiwar yang ada di 6 sampai 10 bisa juga sesuai dengan kenyataan kamu. Misalnya kamu ngarang juga boleh asal ya benar secara
tata bahasa, struktur tata bahasa benar. Itu yang penting. Tapi boleh juga dengan yang mengandalkan apa yang ada di buku, boleh. Tipsnya, pahami kata kunci pertanyaan sebagaimana pada unit keempat tadi dan unit sebelumnya juga begitu. Ya, sebetulnya pahami kata kunci pertanyaan. Apakah man siapa, hal apakah, ma apa, mada apa yang, atau ma juga apa yang, tadi teks konteksnya bagaimana, aina di mana, kaifa bagaimana, mata kapan, kam berapa, ila aina kemana, ya kaifa bagaimana, atau bisa juga dengan apa ya kaifa itu misalnya. Kaifa tadhabu ilal masjid, itu dengan apa, maksudnya naik kendaraan kah atau jalan kaki kah. Kalau ma'a bersama, ma'aman bersama siapa, gitu ya. Misal, contohnya, aina tusalli dhuhra? Ya, di mana kamu sholat zuhur? Kamu jawab saja, usalli dhuhra fi masjidil jami'ah. Usalli dhuhra fil baiti. Usalli dhuhra fi masjidil ma'had. Usalli dhuhra fil masjid. Ya, itu salah satu alternatif. Ini beberapa alternatif jawaban dari aina tusalli dhuhra. Begitu juga kalau misalnya ditanya kamar rotan, berapa kali tazurul maktabata, engkau mengunjungi perpustakaan fil usbu' dalam seminggu, dalam sepekan. Kamu bisa jawab azurul maktabata marrotan au marrotaini fil usbu'. Aku mengunjungi perpustakaan sekali atau dua kali dalam sepekan. Bisa juga azurul maktabah kulla yaumin. Azurul maktabah arba'a marratin fil usbu'. Begitu, boleh begitu. Misal pertanyaan seperti itu ya. Misalnya, kaifa tadhhabu ilal maktabah? Bisa dijawab, adhabu ilal maktabah masyan alal aqdam. Begitu. Kalau ditanya, ma'aman tadhhabu ilal masjid? Jawab saja, adhabu ilal masjid ma'asadiqati. Begitu, bebas ya. Jawabannya boleh sesuai dengan hafalan di hiwar, boleh juga ngarang sendiri. Yang penting adalah sesuai dengan domirnya, sesuai dengan tata bahasanya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu lagi besok di dalam ruang ujian. Mudah-mudahan lancar. Jangan lupa baca doa, kirim doa ya, baca doa yang amalkan doa-doa wasiat dari guru-guru kalian. Jangan lupa sholat dan berdoa lebih banyak lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Bila ada pertanyaan silakan melalui komen di bawah ini. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Marilah kita dengan baca alhamdulillah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.